yang tak pernah dianggap. Ayla, anak pertama dari 3 bersaudara, lahir dari keluarga sederhana yang dulu bahagia. Ibunya meninggal saat Ella baru kelas 2 SMA. Sejak itu, ayahnya berubah, jati dingin. Tak pernah lagi menoleh ke arah Ella kecuali untuk mengkritik. Kenapa kamu kayak gitu sih? Nggak bisa kayak adikmu tuh. Lebih nurut. Nanti siapa yang mau nikah sama kamu kalau kelakuanmu terus begini? Banyak maunya. Padahal Ayla tidak pernah minta lebih. Ia masak untuk keluarganya, urus adiknya, bantu ayahnya beresin administrasi rumah. Saat adiknya sibuk kuliah, Ayla bekerja. Gajinya kecil, tapi sebagian selalu disisihkan untuk rumah, beli gas, uang listrik, bahkan membelikan ayahnya obat kolesterol diam-diam saat ayah terlalu gengsi ke dokter. Setiap dia lakukan sesuatu, tidak pernah dapat terima kasih apalagi pelukan. Ayahnya hanya menatap kosong, lalu bilang, "Udah simpen uangmu buat diri sendiri. Rumah ini bukan tanggung jawabmu." Tapi giliran adik laki-lakinya beli teh botol dan cemilan untuk ayah, langsung dapat komentar, "Wah, kamu ini perhatian banget ya, kakakmu kalah deh." Ayla diam, tapi hatinya penuh retakan. Cinta pertama yang juga diremehkan. Lalu Ayla jatuh cinta. Lelaki sederhana, tulus, dan tidak punya banyak. Tapi Ayla bahagia. Ia bilang pada ayahnya, minta restu. Ayahnya hanya tertawa kecil. "Kamu yakin dia bisa tanggung jawab? Lihat mukanya, kayak belum siap jadi kepala rumah tangga. Kamu tuh terlalu gampang percaya orang. Hidup tuh keras, bukan dongeng. Ngapain buru-buru nikah? Kamu pikir dia bisa bahagiain kamu?" Tapi Ayla tetap menikah. Hanya akad di masjid kecil. Bahkan Ayla yang membantu bayar sebagian sewa rumah kontrakan pertama mereka. Dia mengundang ayah dan adiknya. Mereka datang, tapi duduk di sudut. Wajah tak senang, pulang tanpa pamit. Ayla dan suaminya bekerja keras. Mereka tidak jadi kaya raya. Tapi pelan-pelan, hidup mereka naik kelas. Ayla mulai mengelola usaha kecil lain. Suaminya dapat promosi. Mereka beli rumah mungil, punya kendaraan, dan dikaruniai seorang anak yang manis. Saat adiknya mulai kesulitan keuangan karena gagal bisnis, Ayla membantu diam-diam lewat suaminya, agar ayah dan adiknya tidak tahu. Ketika ayahnya sakit keras dan harus dirawat, yang datang dan mengurus administrasi, Ayla. Tapi ia tidak menyebut siapa yang bayar tagihan. Hanya berdiri di ujung ranjang, menatap ayah yang mulai melemah. Beberapa waktu kemudian, saat ayahnya sembuh, ia mulai sadar, anak yang dulu ia remehkan adalah satu-satunya yang masih tetap di situ. Ia mulai melunak, tapi Ayla tidak kembali jadi anak yang sama. Ia sopan, baik, dan tetap hadir, tapi tidak lagi mengejar cinta ayahnya. Ia tidak lagi mencari validasi, tidak butuh pengakuan, karena ia tahu, ia sudah menang. Menang tanpa berteriak, menang tanpa membalas dengan dendam kasar. Menang karena tetap memilih menjadi manusia baik, bahkan untuk orang-orang yang mengabaikannya. Karena balas dendam terbaik adalah membuktikan kita bisa bahagia, meski tanpa mereka yang dulu menganggap kita tak akan pernah berarti.